warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Tadi sudah kita dengar uraian daripada Ustaz Rahman mengenai masalah prosedur jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk beberapa kita. Saya ingin menyampaikan filosofi saja daripada kematian, ya. Insyaallah kalau ada waktu nanti akan saya ringkaskan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahman. Suatu hari Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali, biasa kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali, dia bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh? Banyak bilang yang paling jauh adalah kota Makkah, yang paling jauh adalah kota Busra di Kufah dan di Irak. Kata Al-Ghazali betul. Tapi ingatlah bahwa yang paling jauh adalah masa lalu. Di masa lalu paling jauh karena tidak bisa kembali. Kita dulu pernah muda, yang tadi nanti pada masa sudah tidak bisa. Ya, karena ternyata kita sudah orang tua. Apa yang terjadi kemarin sudah tidak bisa kembali lagi. Paling hanya seperti ibrah, karena sebagai pelajaran kita. Kalau baik untuk diteruskan, kalau tidak baik untuk kita diulangi. Masa lalu dia banyak hal yang sudah jauh. Kemudian apa yang paling dekat? Oh, yang paling dekat adalah rumahnya Syekh, ya, dekat masjid. Betul. Saya ketahuilah yang paling dekat itu adalah kematian. Karena kematian itu tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, ya. Bisa saja besok, bisa pula nanti malam, ya. Pada dekat itu siap-siaplah kau menyiapkan datangnya kematian, ya. Kalau kita nanti kan katakan dia mau itu takut, ya. Kematian itu adalah pasti adanya, ya. Dalam hadis Nabi disebutkan isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yukrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah. Dia tidak suka dengan kematian. Bagaimana dia sudah mati, ya? Dia sudah mati itu mungkin orang yang putus asa aja kali, ya. Mau bunuh diri, ya. Kalau orang sehat tidak ada yang sudah mati itu, ya. Walaupun dia sudah umur cukup, ya, tapi dia masih ingin, ya, banyak kurang supaya hidupnya bisa manfaat. Yukrahul maut, dia tidak suka dengan kematian. Wal mautu khairun lahu minal fitnah. Padahal kematian itu kadang-kadang khairun lahu, baik atasnya minal fitnah, daripada datangnya fitnah. Jadi kadang-kadang makanya orang yang meninggal itu supaya cepat dikuburkan. Cepat-cepat dikuburkan. Enggak usah nunggu ahli warisnya yang ada di Surabaya, ada di Mekah, di belajar, enggak usah nunggu, ya. Segera sudah selesai diurus, ya. Kemudian segera kuburkan, ya. Ya, kalau orang itu baik, ya biar dia cepat segera mendapat balasan kebaikan nanti di alam kubur, biar disambut oleh dua pasang malaikat, ya, waktu itu, ya, kasih karpet merah, lampu terang, ya, disambut karena kubur itu pada hakikatnya adalah gambaran daripada akhirat, gambaran dari akhirat, ya. Kalau akhirat dia itu baik, kuburnya baik, ya, akhiratnya tidak ketahuan di kubur, ya. Atau sebaliknya, kalau dia itu orang tidak baik, biar orang tak ngomongin kejelekannya terus di kuburannya, ya. Khairul lahu minal fitnah, daripada dia ngomongin kejelekannya, cepat kubur, selesai oleh kuburkan, tidak ketemu lagi sama dia, ya. Cuma bikin kerok, ya, udah cepat kuburkan aja. Karena mati itu lebih bagus, ya, lebih bagus, ya. Wajib kerahukilatul mali, banyak kerahukilatul mali, dan orang tidak suka dengan harta yang sedikit. Orang tidak suka dengan harta yang sedikit, ya. Wakilatul mali aqallu lil hisab, padahal harta yang sedikit itu aqallu lil hisab, sedikit pertanyaannya nanti dikubur dan di akhirat. Ya, kalau hartanya banyak, ditanya banyak, dari mana kamu dapat, untuk apa saja, ya. Tapi kalau hartanya sedikit, malah lebih bagus. Pertanyaannya cuma dikit, ya. Di prosesnya di baris kerja itu sudah bentar ditanyain karena memang hartanya cuma dikit. Ya, tapi kita nggak suka kalau harta kita sedikit, ya. Karena keperluan kita di dunia ini bukan main, tidak ada batasnya. Saudara sekalian, mana kematian itu sendiri
berdasarkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ya. Kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut itu ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Di surat Al-Ankabut ayat 57. Ya. Bahwa kematian itu sebagai jalan kembali kepada Allah. Jalan kembali kita kepada Allah adalah melalui kematian. Gak bisa kita ketemu Allah sebelum kita mati. Ya, sebelum kita mati kita ketemu Allah. Ya. Jadi ada orang yang hebat mengatakan, ngomongnya dia itu tidak benar. Kalau memang mau dia begini, mau dia nggak pernah mati, kalau dia udah mati balik lagi baru kita percaya ya. Orang yang nggak percaya kepada gaib ya, masalah gaib, dia ngomongnya begitu ya. Nah, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un, dan kepada kami mereka itu akan dikembalikan. Jadi jalan untuk kembali itu adalah melalui mati pertama. Kemudian makna kematian yang kedua itu sebagai ujian dan cobaan. Itu dalam surah Al-Ankabut 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami berikan cobaan kamu sekalian dengan kesusahan, wal khairi, dan kesenangan, fitnah sebagai ujian. Jadi ya, hidup itu 2 hal ini ya. Kita dicoba dengan susah dan dicoba dengan senang. Jadi jangan menganggap senang itu nikmat ya, karena cobaan itu ya, cobaan. Dan sudah seperti banyak ya, kita pengennya macam-macam ya, kita lupa dengan kiri kanan kita yang kekurangan, nggak bisa makan 3 kali sehari misalnya. Nggak tahu seperti sekarang ini puasa ini kan berat sekali ya, puasa sekarang kan berat sekali ya. Mungkin kita terbentuk oleh tetangga kita yang nggak bisa puasa dengan baik karena memang tidak ada yang dimakan apa-apa mahal. Mana dulu bisyari, dan kami coba mereka itu bisyari dengan kesusahan, dengan kejelekan, berkhairi dan kenikmatan, fitnah sebagai ujian. Tapi ingatlah bahwa ilaihna turja'un, semuanya ini akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada kami. Jadi dalam keadaan susah kita ingat kepada Allah, dalam keadaan senang kita juga mesti ingat kepada Allah. Kemudian filosofi yang ketiga, mana kematian itu adalah sebagai wasilah bagi Allah akan memberikan ganjaran dengan pahala. Jadi itu dimatikan ya, supaya Allah bisa memberikan ganjaran kepada kamu. Ganjaran yang pertama diberikan itu di alam kubur, diberikan apa, tempat yang terang, ya, jamuan sambutan yang begitu apa, satu ramah ya, yang diberikan balasan sebelumnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata surat Al-Imran 185. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan adalah kami akan memberikan balasan ya, akan menyempurnakan ya, ujurakum ya, pahala-pahala kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Paman susiha alinar, karena siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka faizan beruntuklah dia. Amal hayat dunia ilal makan dulu, dan adalah kematian, adalah hidup itu adalah hanya suatu sandiwara, suatu cobaan sesaat. Jadi kematian itu adalah batas, ya, batas. Allah itu akan berikan balasan. Ya. Yang pertama tentunya balasan di alam kubur. Ya. Kalau dia tak baik ya di alam kubur sudah terasa ya, sudah terasa ya. Tempat pekerjaan, tempat yang sempit, tempat yang gelap, wajah karena mungkar dan akhir yang begitu seram ya. Saudara sekalian, saya punya teman namanya Kiai Komarudin. Dia itu petugas kerohanian Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dia tugasnya itu membimbing pasien yang dalam keadaan sakit berat. Jadi kalau kondisi itu dia membimbing ya, ayo Pak, kita ikuti saya di depan, ikuti saya bacaan ini ya, lupakanlah dulu apa yang di rumah sekarang ini, kita hadap kepada Allah, ya kita ikuti kalimat-kalimat tasbih, kalimat gitu ya, membimbing dia. Ya, termasuk kalau dia meninggal, maka dia yang urus jenazahnya. Ya. Kata Kiai Komarudin itu, saya pernah mencoba menguji
karena dia bertahun-tahun di rumah sakit Islam. Dia membuat sampel 100 orang pasien. Satu pasien dalam keadaan sakit berat itu diperhatikan sama dia sampai meninggalnya. Ternyata ada 5 orang yang waktu nazar itu begitu mudah. Waktu sakratul maut itu begitu mudah, nggak lama-lama. Ada orang yang meninggal itu hari ini kok nggak jadi, sebulan lagi besok kok belum jadi, ya. Akhirnya yang jauhnya pada pulang kok nggak jadi, kemarin sehat. Tapi di saat kita belum meninggal katanya, ya. Nah, ada 5 hal katanya yang dia perhatikan yang cepat sekali sakratul mautnya itu. Pertama, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Dia nggak gege gitu ya, sholat 5 waktu juga dia mau masuk waktu. Dulu kan sampai jam 3 ya, tar dulu deh, tanggung ini ya. Ya menunda-nunda ya. Dia sholat tapi menunda-nunda dia. Ya, padahal dia kalau meminta Allah, meminta berdoa, ini yang cepat-cepatnya terkabul. Ya, sementara Allah minta hanya sholat aja, punya 15 menit, nanti dulu ya. Selalu menjaga sholat itu dimudahkan dia sakratul mautnya. Nah, diperhatikan betul ya. Kemudian kedua, dia rajin baca Al-Quran dan zikir ya. Orang yang rajin baca Quran, ya, walaupun kita sudah pandai baca Quran, tapi kan tidak selamanya kita rajin kata terus ya, kata di rumah. Nah, ada banyak orang yang punya anak-anak itu kasih target lah. Tiap minggu saya 1 juz, ya baca sama-sama. 1 minggu lagi 1 juz. Insya Allah dalam waktu tidak sampai 2 tahun akan itu 30 juz 1 rumah itu ya. Sehingga dia menjadi terbiasa. Orang terbiasa baca Al-Quran, terbiasa zikir, ya, sudah sampai 5 waktu, sholat 5 waktu, itu dimudahkan sakratul maut. Kemudian senang bersedekah, walaupun sedikit tapi rutin dia sedekah. Hari ini cuma 10.000, besok lagi cuma 5.000 ya, tapi dia rutin ya. Saya ketemunya orang yang dianggap susah ya, langsung dia beri, rajin dia sedekah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak suka memutus silaturahmi. Dia senang bersilaturahmi ya. Kata Nabi ayat jannata qatimurrahim ya. Enggak bakal masuk surga orang yang sudah memutus hubungan persaudaraan. Jadi hati-hati ya, kita menjauh saudara itu jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda ya sampai kapan itu kita baru maaf ya, gitu jangan ya. Atau baru kita berkunjung di lebaran ada saya tengoki ya. Jadi orang yang senang silaturahmi ini ya dimudahkan, tidak hanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezeki, tapi juga dimudahkan dalam sakratul mautnya ya. Kemudian tidak musyrik, yang kelima dan tidak musyrik ya. Rupanya di antara pasien itu ada yang termasuk golongan ini ya. Pernah jumpai oleh yang kemarin itu ya, orang yang susah meninggal nggak jadi sama gitu ya. Kemudian di ronsen mungkin ada yang salah dalam terapi rumah sakit. Ternyata badannya itu penuh dengan susuk. Susuk ya. Badannya itu penuh dengan susuk ya. Ya, di tangannya kanan ada susuknya, di jidatnya sini ada susuknya ya. Di dada sini ada susuknya. Ya mungkin kalau di jidat itu mungkin supaya orang yang melihat itu dia takut atau sedang tangan mungkin supaya kuat atau gimana ya. Nah, ini ya susuk ya. Susuk ini pasti ya biasanya jalannya itu jalan berkebunan, Nah, ini jadi orang yang percaya pada kubur ya, ini susah sekali semuanya. Nggak tahu kemarin itu di Lombok itu pakai bunga perempuan itu nggak tahu. Saya nggak perlu itu ya. Kita negara hari Muslim pakai dukun untuk apa? Untuk menolak hujan, kita kalau kencing nanti nggak bisa untuk menolak hujan, ya, nggak bisa menahan. Nah, tapi 5 hal itu tidak pasti, ya, penelitian saja ya. Jangan orang yang seperti itu kita mau gitu, masih dulu jelek hidupnya, ya, kalau begitu itu. Jangan kita berusaha dulu, tetapi pengamatan Komarudin itu umumnya yang punya hal-hal 5 ini ya mudah sekali sakratul mautnya. Dia orang rumah sakit ya, nuntut terus orang yang mau nazar ya, 5 ini jadi kita kepada saudara sekalian, sebagai penutup ini saya ingin
membuat ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi itu teman itu. Pertama, hal-hal yang harus diketahui dalam memandikan mayat. Karena memandikan mayat itu punya satu kifayah. Ya. Kalau ada tukang mandi mayat, harus dari tangga ke tangga bisa. Jadi ya, karena ini masalah ini pasti ya, pasti. Jadi kalau bisa setiap ya paling tidak setiap keluarga itu berusaha ada yang bisa lah mandikan mayat itu. Bukan menyolatkan aja, memandikan itu bisa ya. Karena juga tidak susah. Hanya kita kurang suka aja urusi mayat itu ya. Pertama, meratakan air ke seluruh tubuh. Walaupun dia sudah junub atau haid, diratakan air, disiram, rata. Tapi belum dimandikan ya, disiram rata aja pertama. Diletakkan di tempat yang agak tinggi, yang di keranda itu ya, jangan di tanah mandikannya. Kita hormatilah ya, kita hormati jenazah itu ya. Ditanggalkan pakaiannya itu bersempit ya, ditanggalkan, tutup dengan kain lebar untuk auratnya ya, karena aurat harus dihormati ya. Kemudian ketika memandikan hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang bisa menjaga rahasia daripada aibnya jenazah. Dan jenazah mayatnya bau ya. Jadi nggak boleh itu omongin maksudnya apa, harus dirahasiakan ya. Karena tentu hanya keluarga dekat saja, nggak semua orang boleh masuk di tempat itu ya. Kalau bisa ya anak-anaknya lah ya, anak-anaknya bisa mendampingi tukang mandi jenazah. Kemudian berniat kita memandikan jenazah. Memijat perut pelan-pelan supaya kotorannya keluar, ya keluar. Karena orang kalau sudah mati itu udah ada pernya, apa saja keluar pasti keluar. Jadi kan betul pasti keluar, ya. Karena dia nggak bisa menahan lagi, baik kita masih hidup. Ketika hendak membersihkan auratnya, kan yang memandikan harus pakai sarung tangan, ya. Karena haram kita memakai aurat orang lain, ya. Sama laki-laki aja nggak boleh, ya. Apalagi yang memandikan kita. Kemudian diwudukan setelah wudu, ya. Diwudukan seperti wudu sholat, ya. Tapi yang patuh-patuh saja, nggak usah digosok ke hidungnya, ya, mulutnya, nggak usah. Yang patuh-patuh saja kan buka tangan, ya, kemudian kakinya. Ada yang mandikan membutuhkan itu setelah selesai. Sebelum juga boleh. Ya. Walaupun itu kaidah usul fikih itu memandikan itu sudah tidak perlu wudhu lagi. Ya, karena wudhu itu sudah termasuk bagian daripada dimandikan itu semuanya. Mandikan rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu tidak perlu wudhu lagi. Sah itu ya. Berpikir sampai susah. Tapi ini apa? Bimbingan kita itu latihan ini tetap dibutuhkan ya. Dibutuhkan seperti butuhnya orang sholat. Setelah itu mulailah dimandikan dengan menggunakan ya sabun dan atau daun bidara itu. Sekarang nggak ada daun bidara. Dulu waktu kecil saya masih suka makan buah bidara yang enak ya, kecil-kecil itu kayak es. Kemudian dari arah kanan kemudian ke arah kiri, kanan juga dimandikan baru ke arah kiri. Ya dimandikannya ya walaupun minimal 1 kali itu boleh, tapi lebih baik karena ganjil yang lebih banyak 3 kali, 5 kali, 7 kali supaya lebih bersih karena ada sabun ya, ada daun bidara. Jika saya mandikan masih keluar kotoran juga, dan mandikan masih keluar kotoran gimana? Ada 3 pendapat di situ. Pertama, yang mudah dihilangkan aja najisnya, ya najisnya ada dicuci lagi, ya, nah, kemudian selesai. Yang kedua, pendapat yang kedua, dibutuhkan saja, ya karena dia kotor tadi panas, dibutuhkan, ya, dibutuhkan lagi. Kemudian yang ketiga, dimandikan lagi, dimandikan dari diulangkan mandinya ya, walaupun sekali diulangkan. Jika mayat itu wanita, rambutnya dikepang ya, dikepang 3 yang kiri, kanan dan tengah. Makanya dulu sudah ada kepang dengan Rasulullah. Ya dulu waktu kecil saya anak perempuan itu sebelum dia pakai jilbab, ya sekarang ini ya dia pada jalan-jalan main-main itu rambutnya dikepang. Jika telah selesai dimandikan, dikeringkan dengan anduk, ya biar tidak membasahi kain kafan. Jika tidak ada air, ditayamumkan. Ya. Kemudian suami boleh memandikan istri, istri juga boleh memandikan suami. Ya, walaupun ini jarang terjadi, tapi ada hadisnya. Ya, Aisyah bilang kalau seandainya saya
Rasulullah meninggal lebih awal daripada akulah yang akan mandikan. Ya, hadisnya. Yang kedua, ya laki-laki mandikan istri, kata Rasulullah, kalau seandainya ya Fatimah itu meninggal, ya maka akulah yang mandikan. Fatimah anaknya Rasulullah. Jadi berdasarkan hadis itu boleh sebetulnya ya, tapi jangan terjadi umumnya ya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Yang kedua adalah mukafani ya. Hukumnya sama fardu kifayah. Artinya harus dilakukan ya walaupun oleh satu orang, jangan sampai dibiarkan. Mukafani minimal 1 helai kain. Ya, saking miskinnya nggak ada lagi ya 1 helai kain aja ya. Tapi yang utama kalau berdasarkan sunnah ya laki-laki itu 3 lapis ya. 1 lapis itu adalah dari pusar sampai ke lutut. 1 lembar lagi adalah dari dada sini ya sampai ke bawah, sampai ke mata kaki, berarti belum sampai tertutup semua. Yang ketiga seluruhnya tertutup. Nah, jadi nggak boleh kita mandi kamu mandi jenazah kakinya masih orang kelihatan gitu ya. Nah, jadi harus tertutup yang ketiga. Kalau perempuan adalah 5 lembar, 1 lembar untuk sarungnya, 1 lembar untuk bajunya, 1 lembar untuk khimar selendangnya, kemudian 2 lembar untuk menutup seluruh badannya. 2 lembar tadi panjang itu. Ya. Kemudian hal-hal yang utama di dalam kafan itu, kain kafan itu harus bersih, ya. Jangan walaupun bekas tapi ya bersih lah ya, bersih. Kemudian dapat menutup seluruh tubuh, ya. Panjangnya cukup, nggak tanggung ya. Kemudian adalah putih warnanya kain kafan, ya. Jadi ada dasarnya hadis semuanya. Diasapi wangi-wangian, ya dikasih wangi-wangian ya. Jadi biasanya tukang mandi jenazah atau terkait kasih apa baru itu ya, kasih wangi-wangian. Jenazah itu ya tertutup bau mayatnya tertutup dengan wangi-wangian itu. Orang sedang ihram ada 2 pendapat, orang sedang meninggal ada 2 pendapat. Siapa saja dan kain ihramnya. Dan kain ihram ada 2 lembar ya, laki-laki ya, kalau perempuan kain biasa ya, kain biasa. Kain itu ya, kalau karena dia sedang ihram nggak boleh dikasih wangi-wangian, ya nggak boleh wangi-wangian. Ya apa adanya aja itu, ya dimandikan, tapi itu kain ihram ya, terus dimandikan aja. Tapi ya, dia nanti akan menghadap Allah dalam keadaan sedang berihram, sedang membaca talbiyah. Tapi pendapat yang kedua, pertama Hanafi pendapatnya ya, murid-muridnya, pendapat yang tiga walaupun dia sedang ihram tapi kan dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tuh hukum-hukum ihram kan sudah nggak ada lagi, sudah meninggal. Ya, nah, jadi diuruskan seperti jenazah biasa. Ya dimandikan, ya kasih wangi-wangian mandinya itu ya. Ya, karena dia sudah terputus daripada tugas ihram, kewajiban ihram itu. Kemudian tadi sudah tidak boleh berlebihan, ya terlalu mahal ya, mukallaf ya, mahal karena orang kaya dia, ya kainnya itu yang begitu mahal sekali, ya nggak usah. Yang sederhana aja, menghadap Allah mahal gitu ya, sederhana. Kemudian juga buat apa? Tak boleh pakai sutra, haram tak laki-laki kan. Hidupnya juga haram pakai sutra, meninggalnya juga nggak boleh dikafani kayak sutra. Perempuan pun sudah pakai kain sutra, hukumnya adalah makruh. Ya biasa aja kayak biasa, mau menghadap Allah kok mewah-mewah. Ini adalah saudara sekalian saya kira yang saya sampaikan. Yang saya ulang ini sengaja karena kita akan tidak bertemu lagi 1 bulan. Dan mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahman itu bisa mengingat kita. Oh itu cara mandikan tidak susah kok. Cuma masalahnya kita keberanian yang mandikan jenazah. Ya, kalau di kampung itu kan anak-anak itu masuk mau menjalani supaya tidak bisa nanti malah tidak ketakutan jenazah yang kamu boleh itu berobat gitu ya. Nah justru kita ini ya kita hormat ya orang sudah meninggal itu ya. Kita itu bukan kita jauhi ya kita nanti kita pikir dan doa kepada Allah. Inilah saudara sekalian yang bisa sampaikan dalam pengajian kali ini yang benar-benar gunanya baik bagi saya maupun saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.